Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kita telah tiba di hari yang kelima dalam rangkaian berdoa 10 hari. Dan tema kita pada hari kelima ini adalah berfokus pada hal-hal yang penting dalam doa-doa kita. Pelajaran kita pada saat ini mencoba membuat satu fokus yang baru dari alasan kenapa saudara dan saya berdoa. Jadi pastikan saudara memperhatikan dengan seksama akan pembahasan pada hari kelima ini. Seringkali ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, kita fokus pada apa yang kita minta kepada Tuhan, bukan? Tuhan, saya mau ujian. Tuhan, anak saya sakit. Tuhan, besok saya ada wawancara. Tuhan, bisnis saya sedang down. Tuhan, saya mau, saya ingin, saya mau, saya ingin. Dan menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Tidak salah dengan hal itu. Karena memang kita berdoa untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Namun ketika mempelajari pelajaran pada saat ini, kita menemukan satu hal yang menarik. Dikatakan di sini bahwa kita berdoa kepada Tuhan tentang apa yang kita inginkan, itu sering kita lakukan. Kita berfokus pada kebutuhan-kebutuhan kita dan tantangan yang kita hadapi, bukan pada Tuhan. Nah, ketika saya coba membaca ini, saya renungkan, iya juga ya. Seringkali saya berdoa bukan membangun hubungan saya dengan Tuhan supaya lebih akrab, lebih dekat, lebih karib, dan berbicara sebagai seorang sahabat, tapi lebih kepada meminta Tuhan menjawab doa saya seperti yang saya inginkan. Efek negatifnya adalah ketika doa saudara dan saya tidak dijawab seperti yang kita harapkan, seperti yang kita pohonkan, doa kita, harapan-harapan kita tidak terrealisasi. Bisa saja kita kecewa, atau mungkin sakit hati kepada Tuhan, atau mungkin jangan-jangan murtad, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Kenapa? Karena kita fokus pada permohonan kita, bukan fokus kepada Tuhan. Pelajaran kita mencoba membuat kita memahami bahwa ketika saudara dan saya datang berdoa kepada Tuhan, jangan fokus dengan membawa daftar doa. Tuhan, ini daftar doa, tolong penuhi. Tolong jawab. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menjawab semua doa di miliaran orang yang berdoa ini di atas dunia. Tuhan jawab doanya. Semua Tuhan jawab seperti yang diinginkan oleh si pendoa. Saya yakin kacau dunia ini. Bagi yang pernah mungkin melihat Bruce Almighty, seperti itu ketika Tuhan menjawab semua doa seperti yang diinginkan, maka terjadi kekacauan yang begitu parah di atas dunia ini. Tuhan tahu yang terbaik. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, fokus kita yang pertama, perhatikan ini, fokus kita yang pertama adalah mengakui Allah sebagai sahabat kita yang setia, yang saya cari karena Dia penting bagi saya, bukan karena saya menginginkan sesuatu dari Dia. Saudara ingat ketika masih sekolah, masih kuliah, saya di asrama, seringkali kalau tulis surat, dulu belum ada komunikasi apapun. Tulis surat itu biasanya kita ingat orang tua, kita ingat keluarga kalau lagi butuh duit. Duit bulanan sudah habis. Mungkin anak-anak yang kos, anak-anak yang kuliah, anak saudara yang ada di luar, biasanya kalau telepon, "Pak, gimana kabar? Baik." Papanya sudah ngerti itu apa arahnya. Pasti ujung-ujungnya duit, UUD. Ada permintaan. Jarang itu nelfon karena kangen, jarang telepon karena menyatakan aku sayang papa, aku sayang mama. Tapi saya melihat ini, coba kita balik keadaannya menjadi
Tuhan, saya rindu bertemu dengan Engkau. Tuhan, saya punya sahabat seperti Engkau. Tuhan, saya ingin berkomunikasi dengan Engkau. Setelah menyampaikan semuanya itu, betapa saya ingin lebih dekat kepada Tuhan. Karena yang penting bagi saya bukan apa yang saya minta. Yang penting bagi saya adalah saya ingin bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika saya menyampaikan permohonan saya kepada Tuhan, kita selalu tutup dengan kalimat, have thine own way, Lord. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Betul, saya punya banyak request kepada Tuhan. Tetapi pelajaran kita pada saat ini untuk membawa kita fokus kepada Tuhan itu dibandingkan daftar doa kita. Baik, saya baca. Tanpa Dia, hidup saya tidak berpusat dan tidak memiliki perspektif yang tepat. Coba bayangkan ketika saudara datang kepada Tuhan, saya datang kepada Tuhan dan rasanya ada sesuatu yang hilang kalau saya tidak berdoa hari itu. Rasanya ada sesuatu yang hambar ketika saya tidak berkomunikasi dengan Tuhan hari itu. Sehingga ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan tahu bahwa saya punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Dia. Dan sebagai anaknya, Tuhan pasti akan berikan kepada kita yang terbaik dengan caranya. Ada satu ayat dalam Pengkhotbah 3, ayatnya yang ke-11. Ini ayat sudah kita sangat-sangat hafal. Saya percaya pemirsa dimanapun Anda berada hafal ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang begini. Kalimat pertama saja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful in His time. Kita nyanyikan lagu itu bukan? Pemirsa hafal lagu itu bukan? He makes all things beautiful in His time. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita justru membawa semua permohonan kita. Repotnya adalah ketika itu tidak dijawab seperti keinginan kita kecewa kepada Tuhan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita rubah fokus doa kita. Fokus doa kita adalah fokus kepada Tuhan. Doa yang berkenan kepada Allah dimulai dengan keinginan kita untuk bersama dengan Dia. Bukan keinginan kita membawa daftar doa kita kepada Tuhan. Sehingga ketika saya memahami bahwa hubungan saya dengan Tuhan adalah pusat dari doa. Hubungan saya dengan Tuhan adalah inti dari setiap doa kita. Maka permintaan saya akan mendapat fokus yang baru. Apa fokusnya? Hubungan dengan Tuhan. Tidak fokus pada Tuhan jawab atau tidak. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Tuhan tidak jawab seperti keinginan kita, seringkali terjadi kekecewaan, keraguan, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, apabila saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan membawa semua kita punya beban, kita datang seperti seorang sahabat. Kita datang dan membawa kita punya beban kepada Tuhan seperti kita bicara kepada seorang sahabat. Petrus berkata, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan. Bawa itu kepada Tuhan semuanya. Sehingga apapun yang Tuhan kasih, itu yang terbaik bagi kita. Ada seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White, menulis dalam buku Membina Keluarga Sehat, halaman 440, dikatakan begini. Di dalam kehidupan yang akan datang, kita akan melihat bahwa harapan-harapan kita, doa-doa kita akan dijelaskan. Karena semua doa-doa kita, harapan-harapan kita, yang jawabannya adalah tidak, adalah berkat-berkat terbesar yang Tuhan siapkan bagi kita. Di dunia yang akan datang kita akan melihat bahwa harapan-harapan kita, kekecewaan-kekecewaan kita, doa-doa kita yang tidak dijawab, adalah berkat-berkat terbesar. Kalau nanti di dunia baru, saya masih kecil,
main mobil-mobilan. Kebetulan rumah kami tidak ada ubin, jadi tanah. Jadi enak main mobilan karena banyak gundukan tanahnya. Jadi satu hari saya lihat mama saya serius ngerjakan sesuatu. Sementara saya main, saya lihat ke atas. Loh, mama bikin apa ya? Merah, kuning, hijau, biru, coklat. Gak jelas mama bikin apa. Lalu saya tanya, mama bikin apa? Mama saya bilang kepada saya, John, nama panggilan saya. Kenapa rupanya, nak? Jelek sekali. Hitam, merah, gak jelas mama bikin apa. Oh, mama saya tersenyum, dia bilang, John teruslah main, nanti kalau sudah selesai, mama panggil kamu. Satu hari, sulaman mama saya selesai. Lalu dia panggil saya, John sini, saya sedang main mobil-mobilan, dipanggil, didudukkan saya di pangkuannya. Lalu saya melihat, dari atas, ternyata itu adalah taplak meja, untuk taplak meja ada sulaman, gambar pemandangan dan bunga. Indah lihatnya dari atas. Tapi kalau lihatnya dari bawah semrawut. Sebagai seorang Kristen seringkali kita bertanya sama Tuhan, kenapa? Saya punya daftar doa kita bawa kepada Tuhan, kok Tuhan tidak jawab seperti hidup saya. Saya sudah setia seperti Mazmur Asaf dalam Mazmur 72. Kenapa Tuhan saya sudah setia, tapi kenapa? Merah, kuning, gak beraturan. Sama seperti kutipan dari Ellen White tadi. Satu hari kelak di dalam kerajaan sorga, Tuhan akan mendudukkan saudara dan saya di pangkuannya. Maka saudara dan saya akan melihat apa yang terlihat jelek dari bawah. Merah, kuning, coklat gak beraturan. Tapi kalau lihatnya dari atas, itu adalah pemandangan yang indah. Gambar indah yang Tuhan rancang dalam hidup saudara dan saya. Teruslah bermain, John. Teruslah setia saudara dan saya. Percayalah bahwa satu hari kelak Tuhan akan menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah berkat-berkat yang terbesar di antara doa-doa kita yang mungkin tidak dijawab oleh Tuhan. Jawabannya tidak. Saya tutup renungan pada hari kelima ini dengan ayat intinya. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu, kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Have thine own way, Lord, have thine own way. Jadilah Tuhan kehendakmu. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, doa sampaikan kepada Tuhan. Tapi jadilah kehendakmu Tuhan. Karena kami punya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, karena kami percaya di hari kelima ini, kami semakin dikuatkan untuk dekat kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan kerinduan kami untuk tetap bersama dengan Tuhan, dan kerinduan kami yang terbesar untuk bersama dengan Tuhan di kekekalan itu. Bapa, kami belajar bahwa kami datang kepada Tuhan memang menyampaikan permohonan kami, tapi kami memiliki hati yang menerima jawaban Tuhan yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam hidup kami. Hamba-Mu persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.